Selanjutnya, untuk meneruskan pembahasan selanjutnya materi teori musik, yang pada video ini akan dibahas teori musik dasar tentang tanda mula, petunjuk pengoktafan, tanda ulang atau pengulangan, hubungan akord, relasi mayor dan relasi minor. Pertama itu tanda mula. Nah, untuk melihat yang kemarin itu 1 kres, 2 kres, 3 kres, 4 kres, 5 kres. Nah, bagaimana jika suatu musik itu dimulai dengan 1 kres? Nah, bagaimana penempatannya? Di mana kita menaruh key signaturnya, ini kan akan jelaskan di video ini. Tanda mula, key signature, adalah tanda-tanda aksidental, kres dan mol yang terdapat pada setiap tangga nada. Tanda mula pada notasi musik dituliskan pada awal setiap baris para nada. Tanda mula ini menandakan tangga nada yang dipakai dalam sebuah notasi musik dan berlaku sampai akhir dari notasi musik, kecuali bila ada perubahan tangga nada. Nanti ini tetap berlaku sampai akhir musik, kecuali nanti ada perubahan tanda nada seperti adanya modulasi dari 1 kres ke 2 kres dan seterusnya. Berikut ini cara menuliskan tanda mula pada para nada secara berturut-turut dari 1 kres dan 1 kres hingga 7 kres dan 1 mol hingga 7 mol. Ini bisa dilihat di sini bagaimana jika 1 kres berarti tanda aksidentalnya ini kita letakkan di sini seperti contoh di gambar. 2 kres, tanda aksidentalnya itu kita taruh seperti yang digambar. Itu 2 kres itu yang dinaikkan adalah nada C dan F, jadi cis dan fis. Jadi yang dinaikkan itu adalah, yang dikasih tanda itu adalah F dan C. Kemudian 3 kres ini ditulis seperti ini. Jadi jangan misalnya seperti ini, tangga nada mayor 1 kres, kita tulis kresnya ini di spasi nada E, itu salah. Begitu juga dengan nada-nada yang lain. Jika kita misalnya di 2 kres, jadi kita taruh F ini, tanda kresnya ini di nada E, itu salah. Jadi penempatannya apa yang di aksidental nadanya itu yang dikasih tanda seperti contoh gambar ini. Ini untuk tangga nada mayor, ini untuk tangga nada minor. Ini untuk tangga nada mayor, ini untuk tangga nada minor. Ini 1 mol, ini bagi yang tanda aksidental yang jika ada yang dimolkan. Ini untuk kunci G, ini untuk kunci F, ini untuk kunci G, tangga nada mayor, ini untuk kunci F, ini yang kres, ini yang mol. Petunjuk pengoktafan. Jangkauan suara atau range yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah berkisar antara 20 hingga 2000 Hz getaran per detik. Suara-suara yang dihasilkan oleh musik juga hanya berkisar di antara range tersebut. Alat musik piano merupakan alat musik yang memiliki jangkauan nada-nada terluas dibandingkan dengan alat musik lain. Susunan nada-nada dari nada C sampai nada B disebut dengan oktav. Demikian untuk nada C berikutnya sampai nada B juga disebut oktav.
Untuk membedakan oktav-oktav yang mana, maka diberikan suatu istilah yang akan menunjukkan kepada oktav mana suatu nada yang dimaksud. Berikut ini adalah petunjuk pengoktavan yang biasa digunakan. Jika kita melihat piano, ini subkontra, ini oktav pertama, ini kontra, ini besar, oktav besar, ini kecil, kemudian ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5. Jadi kira-kira jika kita mulai mainkan nada piano sampai ke ujung, di nada yang ada itu seperti ini. Ini maksudnya jauh di bawahnya. Ini tanda 8 fa, ini menandakan bahwasanya ini dinaikkan 1 oktav. Dia harusnya di bawah sini, 1 oktav lebih rendah. Tanda ulang. Ada beberapa bentuk tanda ulang atau penyingkatan dalam notasi musik. A. Tanda dua buah titik yang melekat pada garis ganda atau double bar, dan biasanya selalu muncul secara berpasangan. Tanda ini mempunyai arti bahwa notasi yang ada di antara kedua tanda tersebut diulang. Apabila pada notasi tidak terdapat tanda ulang pembuka, maka notasi tersebut diulang dari awal. Ini contohnya ya, ada 2 tanda titik ini. Tanda titik ini yang melekat pada garis double bar. Jika ada gambar seperti ini, berarti A dimainkan sampai ke B, kemudian diulang lagi ke A, baru nanti dilanjutkan ke C, ke bagian C ini. Nah, ini kita ulang lagi. Tanda 2 titik yang melekat pada garis ganda double bar, dan biasanya selalu muncul secara berpasangan. Tanda ini mempunyai arti bahwa notasi yang ada di antara kedua tanda tersebut diulang. Apabila pada notasi tidak terdapat tanda ulang pembuka, maka notasi tersebut diulang dari awal. Nah, jadi kita harus hati-hati untuk menempatkan tanda ulang ini. Tanda ulang yang double bar dengan contoh gambar ini. Jika kita tidak membuat tanda pembuka seperti ini di bagian ini tanda pembukanya, maka ini harus diulang pada bagian A jika kita tidak membuat tanda pembuka ini. Nah, jadi di sini cara memainkannya seperti yang tertulis. Main A ke B, ke A ke B, kemudian lanjut ke C, ke D, ke E, diulang lagi ke D, lanjut ke E, ke F, ke G. Jadi kalau tidak ada di sini tanda ulang ini, maka pembacaannya dari A, B, A, B, C, D, E, kemudian lanjut ke A lagi. Jadi kita untuk menuliskan ini harus hati-hati mana bagian yang ingin diulang. Tanda DC merupakan singkatan dari da capo atau DC Alpine, atau DC sama dengan da capo Alpine. Tanda ini mempunyai arti bahwa notasi diulang dari awal dan berakhir pada fine. Nah, cara memainkannya seperti ini. Ini tanda DC Alpine. Kita A, B, C, D, E, F, kemudian diulang